Iya, respon iman yang seperti ini mungkin itu juga tadi saya lihat kan, saya perhatikan juga yang bagaimana tentang peneguran kita kepada kita. Artinya aku sudah dengar nyanyianmu, tetapi aku tidak melihat itu ada di hidupmu. Seperti itu. Karena nyanyian tanpa hidup benar itu sama dengan kali nol. Artinya kalau kita bernyanyi bagi Tuhan, aku menyanyi bagi Tuhan, maka hiduplah dengan benar. Kerjalah dengan sungguh dan bertanggung jawablah dengan setia. Maka kalau ketiga hal ini yang bisa kita tarik, Nang, inilah yang harusnya menjadi acuan kepada kita. Artinya bagaimana ketika respon iman adalah bertanggung jawab, bukan menjadi bermalas-malasan. Artinya karena hidup dengan benar, kerjalah dengan sungguh, dan bertanggung jawablah dengan setia. Itulah bukti respon iman melalui teks ini yang bisa saya. Shalom, Horas, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita berada pada saat ini. Kembali lagi dengan kami di channel YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bagian daripada epistel di Minggu Kantate. Tapi sebelum itu kita akan sapa dulu narasumber kita, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang menjadi narasumber kita pada hari ini. Ya, langsung saja kami persilakan kepada Amang Pendeta. Persilakan. Iya, terima kasih untuk Ibu Moderator kami. Perkenalkan, saya Pendeta Kelvin Ebenezer Huta Barat. Sekarang saya melayani di HKBP Tanjung Uncang Resok Mahanaim. Ya, demikianlah perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Apakah Amang Pendeta ini sudah berkeluarga? Kadang kan kita harus tahu juga. Silakan Amang. Oh iya, terima kasih. Kalau saya sudah berkeluarga, istri saya Bibi Elfro baru Batubara, sekarang melayani di Sidikalang dan telah dikaruniai satu anak laki-laki. Ya, itulah perkenalan singkat dari kami. Ya, baik. Terima kasih untuk Amang narasumber kami di sini, Amang Pendeta Kelvin Huta Barat, Sarjana Teologi. Ya, sebelum kita membahas, mengulas, dan mempelajari firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu Kantate, kita berdoa sejenak. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk kesempatan, kemurahan, kebaikan yang Tuhan berikan. Di sini kami akan mempelajari firman-Mu yang menjadi pedoman, yang menjadi dasar kami di dalam melakukan setiap kehidupan dan kegiatan kami. Hadirlah Engkau Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu yang menguatkan dan meneguhkan hati kami, agar kami dapat berjalan dan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan narasumber kami, yaitu Amang Pendeta Kelvin, yang akan menuturkan, membahas, dan memberikan penjelasan mengenai teks kami. Kau memberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, serta hikmat yang daripada Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan kegiatan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terlebih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan karunia yang daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Ya, baik, kita akan membaca yang menjadi epistel di Minggu Kantate yang tertulis di dalam surat 2 Tesalonik pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan kemuliaan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu,
melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Baik, sekarang waktu ini kami persilakan kepada Amang Pendeta Kelvin Huta Barat sebagai narasumber yang akan menjelaskan daripada isi perikop atau teks kita pada hari ini. Kami persilakan Amang Pendeta. Ya, terima kasih Nang Pendeta telah membacakan firman Tuhan. Di sini saya coba akan menerangkan sedikit tentang aplikasi dan tentang gimana firman Tuhan ini membawa kita, terlebih pada saat ini adalah untuk Jamita Pertangyangan yang kalau kita lihat menuju ke Minggu Kantate. Artinya kalau saya setiap hari atau setiap membuat khotbah, saya selalu berangkat dari minggu dan dari tema. Arti kalau dibilang Minggu Kantate yaitu Endeho kamu mah di Jehovah dan baru, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan topik juga mengatakan aku menyanyi bagi Tuhan. Maka kalau kita lihat dihubungkan di sini, melihat dari teks ini dan topik ini juga, serta pergumulan teks juga, ada di sini kita boleh lihat, karena kita juga berangkat dari masalah teks, di sini orang pada saat itu adalah orang yang tidak bekerja, ada orang juga hidup yang tidak tertib, dan tetapi tetap merasa orang beriman, orang rohani. Artinya mereka hidup dalam ketegangan yang salah. Mereka merasa Tuhan segera datang lalu berhenti bertanggung jawab. Dari sinilah kita lihat bagaimana mungkin orang yang mengaku menantikan Tuhan justru hidupnya tidak mencerminkan Tuhan. Jadi latar belakang sejarah ini juga kita lihat, latar belakang historis dari teks ini juga kita bisa lihat bagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonik yang dengan kondisi jemaat di situ yang lahir di tengah penderitaan. Itu kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Yang bagaimana mereka pada saat itu, notabene jemaat pada saat itu adalah terpengaruh ajaran tentang parousia, tentang keajaran kedatangan Tuhan, sehingga terjadi distorsi yang bahasanya dari pengharapan menjadi pelarian dari tanggung jawab. Maka ini bukan sekedar masalah sosial yang disorot oleh Rasul Paulus, tapi ini adalah masalah teologi yang salah diterapkan. Masalah teologi yang pertama kita bisa lihat eskatologi tanpa etika, iman tanpa tanggung jawab, dan pengharapan tanpa disiplin hidup. Mereka menunggu Tuhan tetapi tidak hidup sebagai milik Tuhan. Inilah distorsi yang terjadi. Maka kalau kita bisa lihat dari teks ini juga, dari ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, dia berbicara bahwa firman ini seharusnya orang yang menggumuli dan menghidupi firman adalah orang yang mengalami kemajuan. Karena itu yang dikatakan supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Artinya bahwa firman bukan statis. Arti firman harus aktif, bergerak, bahkan menembus semua. Injil harus dimuliakan seperti di tempat lain manapun. Maka itu juga lah yang kita katakan bagaimana setelah firman itu kita lihat lagi di tafsir ayat yang ketiga hingga yang kelima, bahwa di situ kita bisa melihat bahwa bagaimana kesetiaan Allah. Dikatakan Tuhan adalah setia. Fokusnya Rasul Paulus di situ bukan pada kegagalan manusia, tetapi fokus dia adalah pada karakter Allah yang tidak berubah. Nah, itu tiga karya Allah itu kita bisa lihat bagaimana meneguhkan di situ, artinya memberi fondasi, melindungi diri dari yang jahat, dan mengarahkan hati kepada kasih dan ketekunan Kristus. Maka kita lihat di sini bagaimana etika Kristen selalu berakar pada anugerah Allah. Itu yang kita bisa lihat. Dan di ayat yang ke-6 kita melihat bagaimana menjauh dari saudara yang hidup tidak tertib. Di sini bagaimana tidak teratur seperti tentara yang keluar dari barisan. Ini bukan sekedar malas, tapi ini pemberontakan terhadap tatanan hidup Kristen. Maka juga kita juga sebagai gereja hadir bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga menegur dan mendisiplinkan. Dan tidak hanya itu juga, Rasul Paulus pun juga menuliskan bagaimana di ayat yang ke-7 hingga yang ke-9, dia di situ ada tentang teladan Paulus.
Paulus juga meneladankan bahwa rasul juga tidak hanya mengajar tetapi memberi role model atau model hidup. Dan di ayat 10 sampai ayat 12 dijelaskan tentang bagaimana etika dalam bekerja. Itu dikatakan jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Makanya masalah sekarang bagaimana bekerja adalah bagian dari spiritual Kristen. Setelah kita melihat dari sinilah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke bagaimana benang merah teologis dari seluruh teks ini. Bahwasanya dikatakan iman Kristen tidak pernah memisahkan pengharapan eskatologis dengan tanggung jawab etis. Artinya menunggu Tuhan berarti kita juga harus hidup dengan yang bertanggung jawab. Dan kalau kita bawakan lagi untuk ke Minggu Kantate yang artinya menyanyi bagi Tuhan, tetapi teks ini berkata hidupmu harus laras dengan nyanyianmu. Nyanyian itu adalah respon iman dan hidup adalah bukti iman. Tanpa hidup benar, nyanyian menjadi kosong secara iman. Maka saya bisa lihat dari di sini, pesan yang boleh dapat dari teks ini adalah yang pertama, firman harus membuat kemajuan, bukan membuat mandek dalam hidup kita. Artinya jangan jadi orang yang pasif. Jangan jadi hal yang membuat kita semakin mundur. Dan yang kedua saya lihat bahwa kesetiaan Allah memanggil kesetiaan hidup kita. Artinya selama ini banyak orang menganggap berkah itu menjadi hal yang sepele. Sehingga anugerah membuat orang semakin untuk malas. Sehingga ketika orang mendapat berkah mereka merasa sudah cukup. Tetapi kita lihat bagaimana anugerah bukan alasan untuk malas. Dan yang terakhir saya lihat adalah bagaimana hidup tertib adalah bentuk dari penyembahan pemujian kita kepada Allah. Karena bicara tentang hidup tertib atau disiplin itu merupakan tanda orang yang berspiritualitas. Maka kalau kita lihat bagaimana penegasan di sini saya lihat, kalau kita katakan kita kembali tadi kepada topik, aku menyanyi bagi Tuhan, maka kalau kita lihat jika hari ini kita berkata aku menyanyi bagi Tuhan, maka biarlah pekerjaanmu juga menjadi nyanyian, biarlah disiplinmu juga menjadi nyanyian, biarlah tanggung jawabmu adalah menjadi nyanyian, karena hidupmu adalah mazmur yang Tuhan baca setiap hari. Hidupmu adalah nyanyian yang Tuhan baca setiap hari. Dan itu juga lah yang bisa kita lihat dari ini, bagaimana kehidupan kita kalau kita hubungkan juga, karena ini juga merupakan hal yang sangat baik. Artinya Tuhan tidak hanya mendengar nyanyian kita, tetapi Tuhan melihat kehidupan kita. Dan hidup kita adalah nyanyian itu. Jangan sampai kita pandai menyanyi di gereja, tapi hidup kita sumbang atau fals di hadapan Tuhan. Demikianlah yang bisa saya tawarkan kepada kita pada saat ini. Saya kembalikan ke Inang Pendeta, moderator. Iya, baik. Terima kasih untuk Amang Pendeta Kelvin Huta Barat yang telah memaparkan, yang telah menjelaskan mengenai epistel kita di 2 Tesalonik 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Nah, ini terkait tentang kantate nih Amang. Bagaimana nyanyian menyanyi bagi Tuhan. Terkadang banyak orang-orang berpikir apakah menyanyi itu memang hanya sebuah lagu, apa sebuah tulisan-tulisan yang indah, gubahan-gubahan kata-kata yang indah, apakah sebenarnya itukah yang dimaksudkan atau tujuan daripada Marende tu Jehovah atau aku menyanyi bagi Tuhan? Bagaimana dari versi daripada Amang Pendeta sendiri mengenai tentang kantate yang dihubungkan dengan 2 Tesalonik 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12? Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Inang Pendeta. Kalau gitu kita berangkat, karena itu maka tadi saya sudah terangkan juga bahwa ketika kita kembali bahwa nyanyian itu adalah respon iman. Tentu kita berangkat dari situ ketika kita lihat tadi seperti pengertian dari respon iman, berarti orang yang bernyanyi adalah orang yang mengerti, orang yang merasakan, dan orang yang benar-benar melihat kehadirat Allah dalam hidupnya. Maka setelah menyanyi, ditentukanlah dalam hidupnya. Itu adalah hidup atau bukti dari imannya. Artinya bukan sekedar bernyanyi, tetapi bagaimana hidupnya disuarakan, hidupnya dinyatakan dalam nyanyian yang itu merupakan respon dari iman atas anugerah Allah, sehingga tidak menjadi nyanyian yang hanya sekedar nyanyian yang asal-asalan, tetapi nyanyian sebagai bentuk yang bisa dilihat oleh orang lain dan bisa menjadi nyanyian juga yang bisa dikarakterkan oleh orang lain, sehingga nyanyian itu tidak hanya nyanyian yang asal-asalan tetapi merupakan bentuk dari respon iman itu. Demikianlah. Ya, baik, terima kasih Amang. Berarti ini orang Kristen, orang percaya terpanggil untuk bagaimana dia merespon daripada kasih setia Tuhan. Ya.
Nah, sekarang ini banyak pergumulan Amang Pendeta. Banyak sekarang orang percaya, orang Kristen yang acuh tidak acuh, yang tidak merespon terhadap kasih setia Tuhan. Nah, bagaimana pandangan Amang Pendeta sendiri melihat hal tersebut, apalagi jemaat kita yang terkadang mau lupa atau terkadang hidupnya masih malas untuk memuji Tuhan. Nah, bagaimana respon iman yang seperti ini? Amang melihatnya. Mungkin boleh memberi pandangan Amang. Iya, respon iman yang seperti ini mungkin itu juga tadi saya lihat kan, saya perhatikan juga yang bagaimana tentang peneguran kita kepada kita. Artinya aku sudah dengar nyanyianmu, tetapi aku tidak melihat itu ada di hidupmu. Seperti itu. Karena nyanyian tanpa hidup benar itu sama dengan kali nol. Artinya kalau kita bernyanyi bagi Tuhan, aku menyanyi bagi Tuhan, maka hiduplah dengan benar. Kerjalah dengan sungguh dan bertanggung jawablah dengan setia. Maka kalau ketiga hal ini yang bisa kita tarik, Nang, inilah yang harusnya menjadi acuan kepada kita. Artinya bagaimana ketika respon iman adalah bertanggung jawab, bukan menjadi bermalas-malasan. Artinya karena hidup dengan benar, kerjalah dengan sungguh, dan bertanggung jawablah dengan setia. Itulah bukti respon iman melalui teks ini yang bisa saya kaitkan, Inang. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Amang penuturan dan penjelasan yang luar biasa ya. Ternyata dengan kita bekerja, dengan kita berdoa, ternyata itulah bukti daripada respon kita kepada Tuhan. Nah, sekarang jemaat Tuhan, Amang Inang, saudara-saudari, dimanapun kita berada, kita kerja sungguh-sungguh. Kita membuktikan jeripaya kita, usaha kita, ternyata itu juga salah satu respon iman kita kepada Tuhan. Nah, sekarang kita terpanggil ya Mang ya, supaya bagaimana seluruh jemaat Tuhan yang hadir dimanapun, apapun segala kegiatan, pekerjaan kita, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh seperti topik kita, berdoa, bekerja. Ora et labora ya Mang ya. Ora et labora, Nah, iya. dari sana kita akan muncul memberikan respon kita kepada Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Iya. Baik Amang, terima kasih. Apakah ada kata-kata lagi yang mau Amang sampaikan? Ya, terima kasih. Boleh, iya. Kalau yang bisa saya kaitkan lagi terakhir untuk punchline-nya sepertinya. Artinya begini, kalau kita berangkat dari topik dan minggu yang aku menyanyi bagi Tuhan, yang mau dikatakan juga Tuhan tidak tersentuh oleh nyanyian kita kalau hidup kita setiap hari justru melawan Dia. Karena itu juga lah yang sering membuat pada kita akhirnya nyanyian kita bisa naik ke langit, tapi kalau hidup kita tidak benar, itu tidak pernah sampai ke hati Tuhan. Ya, demikianlah yang bisa saya tambahi pada akhirnya. Oke, baik. Terima kasih Amang narasumber kita, Amang Pendeta Kelvin Huta Barat. Ada tips nggak nih Mang supaya bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan giat, bekerja dengan semangat? Ada nggak tips dari Amang Pendeta? Kami persilakan. Ya, kita kembali lagi ke topik itu, berdoa dan bekerja. Maka itu kita lihat, saya juga pernah membaca dari buku yang berjudul Selamat Bergumul Antara Iman dan Amin. Maka artinya kalau kita lihat, iman itulah yang menunjukkan bahwa bagaimana kehidupan kita, bagaimana tentang kepercayaan kita, itu adalah tolak ukurnya. Tapi bagaimana menunjukkan antara iman itu adalah amin. Yang artinya amin adalah tindakan. Maka sejatinya orang yang benar-benar merasakan kasih setia Tuhan harus bertanggung jawab. Orang yang benar-benar merasakan anugerah dari Allah haruslah hidup benar. Karena kesetiaan Allah sudah ditunjukkan kepada kita, dan itu juga lah cara kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Demikianlah Yang Pendeta. Ya, baik. Terima kasih untuk Amang narasumber kami yang luar biasa hari ini yang menjadi pimpinan jemaat HKBP Tanjung Uncang. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya Amang, terima kasih. sudah hadir di channel YouTube kita HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Jangan bosan-bosan untuk hadir di sini, untuk memberikan cerahannya, untuk memberikan pandangan dan semangat untuk jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini. Baik, kita akan tutup Amang Inang channel YouTube kita, acara kita pada hari ini. Jangan bosan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari kita share ke jemaat kita dimanapun berada supaya semua orang untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya Pendeta Ruth Romauli Saruksuk, sarjana teologi yang sudah memimpin sebagai moderator. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan pada channel YouTube ini. Baik, waktu ini kami serahkan kepada Amang Pendeta Kelvin untuk menutup dalam doa. Kami persilakan. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Bapa Tritunggal yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, buat segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Engkau boleh menuntun kami, menemani kami lewat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan di perjalanan kehidupan kami pada hari ini. Terlebih pada saat ini Bapa, kami sama-sama boleh belajar untuk mendalami firman-Mu, apa yang Engkau inginkan
dari kami Tuhan untuk kami lakukan memuliakan nama-Mu. Terlebih pada firman Tuhan saat ini yang mengajak kami Tuhan untuk selalu berhidup dengan benar, bekerja dengan sungguh, dan bertanggung jawab dengan penuh kesetiaan terhadap-Mu Tuhan. Karena Engkau telah menyampaikan, telah memberikan anugerah-Mu kepada kami sebagai anak yang Kau kasihi, dan itulah buktinya kepada kami Tuhan, respon dari iman kami yang harus kami perbuat menunjukkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Bapa lewat firman-Mu pada saat ini menjadi pedoman bagi hidup kami, agar kami tetap berani melangkah dalam setiap perjalanan kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Engkaulah yang selalu menemani kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Engkau tolong kami dan Kau mampukan kami Bapa, supaya kami terus berjalan sesuai dengan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, dan terima kasih Bapa buat perjumpaan kami pada saat ini melalui virtual pun juga Tuhan. Biarlah perjumpaan kami ini menjadi perjumpaan yang bersuka cita, perjumpaan yang benar-benar memuji memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami menyadari kami adalah orang yang penuh kelemahan, kekurangan, dan segala dosa yang sering kami lakukan menyakiti hati-Mu Tuhan. Maka ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami itu, agar kami tetap layak menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Amin. Baik, terima kasih Amang. Sampai berjumpa lagi. Shalom Horas. Ras.